Oke, selamat pagi semua. Hai Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Sehat? Sehat. Sudah siap ber-KBM ya? Ya. Oke, sebelum kita memulai KBM kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang bisa pimpin doa kan? Jidan bisa pimpin doa? Boleh. Duduk saja Pak. Kita beri tepuk tangan untuk Zidan. Sebelum kita lanjut untuk kelas, teman-teman lu hadir semua? Satu orang. Kenapa nih? Hah? Pasar. Kenapa nih? Ada beritahu? Ada tambah berita ya? Baik ya. Kita hari ini kembali ke pembelajaran kita, mata pelajaran KKA ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat kesepakatan kita ya untuk pembelajaran dari minggu-minggu yang lalu? Masih ingat? Masih. Seperti apa kesepakatan kita? Kalian ngomong? Saling menghormati. Kalau ke kamar mandi bagaimana? Izin. Kalau teman bicara bagaimana? Menghormati. Itu sikap-sikap saling menghargai. Jadi sebentar kesepakatan itu diterapkan ya selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Masih. Apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oh, masih ingat? Masih Bu. Masih ya? Kau belajar tentang apa kemarin? Dekomposisi Bu. Oh, dekomposisi luar biasa. Semoga apa yang kita sudah pelajari itu jangan lupa lagi ya. Ingat, dipahami. Baik. Pernah benar tahu atau sudah pernah pakai HP semua toh? Sudah pernah pakai, sudah tahu mengoperasikannya ya? Pernah gunakan Google Translate di HP? Pernah. Sudah pernah tidak pakai Google Translate? Kira-kira kalau Google Translate itu dipakai untuk apa? Terjemahkan apa? Kalau ada tugas bahasa Inggris itu tinggal pakai Google Translate saja, tinggal terjemahkan. Menurut kalian, kalau sekarang kita coba pakai, bisa tidak? Bisa. Coba, mana ibu-ibu mau lihat, bisa pakai tidak Google Translate? Coba, ada bawa HP toh? Coba. Amel, kamu mau translate apa? Hah? Ada yang sudah bisa translate satu kata sudah cukup mungkin, atau satu kalimat. Ini jangan perlu lama. Rul, kau translate apa? Rul terbawa HP kan? Pakai HP ini. Apa? Nenek, kau translate apa? Hah? Saya makan. Mana kata apa yang kau translate? Saya makan. Sudah makan belum? Nah, apa bahasa Inggrisnya? Baca. Air? Air. Yang lain? Zidan, kau terjemahkan apa itu? Hah? Saya harus sehat. Apa bahasa Inggrisnya? Kau baca tidak? Apa bahasa Inggrisnya saya harus sehat? Ayam apa? Ayam to be healthy. Yang lain? Sudah bisa translate? Translate? Sudah. Amin mau translate apa kau sudah? Makan kue. Apa bahasa Inggrisnya? Yang lain bisa ya? Baik. Itu Google Translate ya. Jadi selain Google Translate, kira-kira fitur apa lagi yang biasa kamu pakai di HP itu untuk mencari atau menemukan sesuatu? AI. Ada AI.
Google Maps pernah pakai? Baik. Fitur-fitur itu namanya fitur pintar ya. Jadi fitur-fitur pintar itu dipakai atau bekerja menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan dampak dari AI bagi kehidupan kita. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini ya. Ada dua tujuan yang harus kita capai hari ini. Bisa baca? Bisa. Coba Andi kau baca tujuan yang pertama. Yang ini. Tujuan yang pertama. Literasi dan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis manfaat dan dampak negatif dari penerapan kecerdasan artifisial AI dalam kehidupan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua, Hairul bisa baca? Yang kedua ini, Hairul? Tidak lihat? Laila bisa lihat? Laila bisa lihat, Laila? Nur bisa lihat? Zidan coba baca ini. Didik mampu merumuskan solusi etis terhadap dampak negatif atau tantangan dari AI yang telah diidentifikasi dalam bentuk rekomendasi atau sikap yang bertanggung jawab sebagai pengguna teknologi. Ya, itu 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita mengidentifikasi dan menganalisis manfaat dan dampak AI dan kehidupan, dan yang kedua itu kita nanti di RKPD kita itu ada studi kasus dan kita itu menemukan rekomendasi apa sebagai sikap etis kita pengguna teknologi. Baik. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Itu sejauh-jauh ya, tinggal balik deh. Dalam 4 kelompok. Setelah itu kita akan nonton sebuah video, ya, nonton sebuah video. Lalu Ibu juga akan bagikan LKPD dan materi ajaran, materi. Nanti kalian menyelesaikan LKPD itu berdasarkan hasil kalian menyaksikan video atau mengamati video dengan hasil kalian membaca lewat materi itu. Setelah itu kalian diskusi bersama dalam kelompok, ya, lalu menyelesaikan LKPD. Paham ya? Nanti boleh gunakan. Kamu bisa gunakan apa untuk membantu kamu belajar? ChatGPT. Jadi boleh nanti ya. Nanti kalau materinya kurang lengkap, boleh cari menggunakan ChatGPT. Bisa bergerak untuk bentuk kelompok sekarang? Ya. Nur dengan itu langsung di sini saja, di situ. Panggil Putri ke sana. Langsung balik saja ya. Balik. Jadi bagikan LKPD ini dengan bahan ajar, materi ya. Kalau terasa tidak terlalu lengkap, boleh cari di perangkat Android kalian. Setelah ini kita nonton video dulu ya. Jangan dulu dilihat, tahu dulu. Setelah kita nonton video dulu. Kamu sini, nanti boleh gunakan ya. Baik, perhatikan di depan dulu. Kita nonton video dulu. Bayangin kamu naik mobil tanpa harus menyentuh setir atau menekan pedal gas. Kamu cuma duduk santai, main HP, atau bahkan tidur
sementara mobilmu melaju dengan aman. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi, percaya nggak percaya, ini bukan lagi konsep futuristik. Mobil otonom sekarang benar-benar sedang dikembangkan, dan masa depan kita mengarah ke sana. Banyak perusahaan besar seperti Tesla, Waymo, anak perusahaan Google, dan bahkan merek tradisional seperti Toyota sedang berlomba-lomba mengembangkan mobil tanpa sopir ini. Menurut laporan McKinsey, pada tahun 2030, sekitar 15% mobil yang beredar di dunia diperkirakan akan memiliki fitur otonom. Bahkan, di beberapa kota di Amerika Serikat dan China, mobil otonom sudah diuji coba untuk layanan transportasi umum. Jadi, ini bukan cuma teori atau eksperimen kecil. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan. Oke, mari kita bahas dulu. Apa sih sebenarnya mobil otonom itu? Mobil otonom adalah kendaraan yang bisa bergerak sendiri tanpa campur tangan manusia. Ini semua berkat kombinasi teknologi canggih seperti sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan alias AI. Mobil ini bisa mengenali rambu lalu lintas, membaca situasi jalanan, bahkan memprediksi pergerakan kendaraan lain. Bayangin aja, kamu nggak perlu lagi khawatir soal salah jalan atau nyetir dalam kondisi lelah. Sounds amazing, right? Sekarang, kita masuk ke kelebihan mobil otonom. Salah satu poin utamanya adalah keselamatan. Faktanya, 90% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti mengantuk, mabuk, atau enggak fokus. Mobil otonom menghilangkan faktor-faktor ini karena semuanya dikendalikan oleh sistem yang selalu siaga. Dengan teknologi ini, potensi kecelakaan bisa berkurang drastis. Bahkan, menurut National Highway Traffic Safety Administration di Amerika, mobil otonom bisa menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya. Kelebihan lainnya adalah pengurangan kemacetan. Mobil-mobil otonom dilengkapi teknologi untuk saling terhubung, jadi mereka bisa berkomunikasi untuk mengatur jarak, kecepatan, dan rute secara efisien. Hasilnya, lalu lintas jadi lebih lancar, dan waktu perjalanan pun jadi lebih singkat. Plus, buat kamu yang sering kesulitan cari parkiran, mobil ini bisa parkir sendiri, atau bahkan pulang ke rumah setelah menurunkan. Hidup jadi jauh lebih praktis. Tapi, nggak bisa dipungkiri, ada juga beberapa kekurangan besar. Salah satu isu utamanya adalah keamanan cyber. Karena mobil otonom sepenuhnya bergantung pada jaringan dan sistem komputer, risiko terhadap serangan hacker jadi sangat nyata. Bayangin kalau sistem mobilmu diretas, dan tiba-tiba mobilmu diarahkan ke tempat yang enggak kamu inginkan. Ini bukan cuma bikin panik, tapi juga bisa sangat berbahaya. Dan jangan lupa, teknologi ini juga membawa dampak besar ke lapangan kerja. Sopir taksi, pengemudi truk, dan kurir adalah beberapa profesi yang paling terancam. Kalau mobil otonom jadi umum, berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya? Ini adalah tantangan sosial yang nggak bisa diabaikan. Lalu, gimana dengan harganya? Saat ini, biaya produksi mobil otonom masih sangat tinggi. Teknologi seperti LiDAR dan AI butuh investasi besar, yang artinya kendaraan ini belum terjangkau untuk kebanyakan orang. Tapi, seperti teknologi lainnya, harga bisa turun seiring waktu, dan mungkin dalam beberapa dekade ke depan, mobil otonom bakal jadi hal biasa di jalanan. Di sisi lain, mobil otonom juga membawa dilema etika. Misalnya, kalau terjadi situasi darurat di jalan, bagaimana sistem ini memutuskan tindakan yang harus diambil? Apakah menyelamatkan penumpang di dalam mobil atau orang lain di jalan? Ini adalah pertanyaan sulit yang masih harus dijawab oleh para pengembang teknologi. Namun, terlepas dari semua tantangan ini, nggak bisa disangkal kalau mobil otonom adalah langkah besar dalam dunia teknologi. Dari efisiensi waktu, pengurangan kecelakaan, hingga mengurangi stres pengemudi, kendaraan ini punya potensi untuk merevolusi cara kita hidup dan bepergian. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah mobil otonom lebih banyak membawa manfaat atau malah ancaman? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like. Oke. Amazing tidak nih? Amazing. Amazing. Mobil otonom ya. Mobil tanpa pengemudi.
tahun 2030 sudah bisa pakai. Baik, itu tentang pemanfaatan AI dalam bidang transportasi, dalam bidang tentang mobil otonom ya. Di LKPD-mu itu, silakan sudah dengar tadi toh? Sudah paham ya? Sudah tahu manfaat dan dampaknya itu tentang mobil otonom. Di LKPD-mu itu ibu menyiapkan 3 bidang ya. Ada transportasi, mobil otonom, yang kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga bidang hiburan. Silakan selesaikan LKPD itu ya. Sudah ada bahannya, materinya sudah ada toh? Selesai, tulis langsung di kotak yang sudah ibu siapkan itu. Tulis jawabanmu, manfaat, dampak, dan solusinya. Jangan lupa tulis nama peserta di depan LKPD itu. Silakan mulai. Bisa pakai ChatGPT ya, kalau memang ini tadi masih kurang atau penjelasan di video itu kurang dipahami. Itu aja. Ayo silakan mulai di kelompok, silakan berdiskusi, menemukan jawaban apa saja manfaat, dampak, dan solusi dari penggunaan AI dalam kehidupan. Terus nama dulu. Kenapa? Nah, dia tahu nama teman juga tidak tahu. Langsung tulis di ini ya. Mana yang KPD? Langsung tulis di kotak tabel itu. Tulis saja. Ya, diskusi dulu, baca, ya, diskusikan, baru, ya, baca diskusi baru tulis, terus ya, diskusi, ayo, diskusi dulu. Tidak, buat sana, kita mau diskusi di depan. Teman? Sikap itu kamu mau kemana menggunakan teknologi ini? Atau kamu mau ikut saja atau bergantung atau kamu kritis? Ini ya di nomor berapa ini? Yang kedua ya. Bagaimana sikap kamu, sikap kritisnya kamu dalam memanfaatkan AI? Ada bidang pendidikan. Kamu bergantung ke pendidikan atau itu yang kamu diskusikan setelah diskusi. Ya, amin. Yang kolom ini mengerti ya? Sudah tinggal batasnya manfaatnya apa, diskusikan. Kalau merasa diskusi dari kelompok ada manfaatnya apa, dampaknya apa, solusi itu kira-kira yang masuk akal tuh yang menurut kamu masuk akal. Ya, nah gimana? Ini buat 2 ya. Kamu boleh lebih, boleh 3. Kalau kamu merasa 3 ya bisa di LKPD itu tulis 2 ya. Kalau mau lebih tidak apa-apa. Kamu udah baca materinya. Kalau kamu merasa materi itu kurang lengkap, kamu boleh cari boleh gunakan ini ya, jadi atau ini. Satu orang tulis yang bukunya bisa dibaca ya. Sambil kerja itu tentukan memang siapa yang laku nanti tulis yang Amin kalau tulis yang dulu bisa dibaca ya. Ayo mulai sudah ayo. Sebaiknya yang mencatat itu nanti yang membaca, ya, supaya dia bisa tahu. Kami kertas sudah pakai lebih pakai hapus semua. Kalau transportasi itu sampai kamu baca sini, kamu dengar juga video tadi. Jadi video itu kan dijelaskan manfaat dan dampak kan? Kamu salah juga tadi video itu. Nonton sudah pakai tidak apa.
diskusi, bacain juga. Lihat dari HP juga. Dua, tiga juga boleh. Itu ibu tuliskan dua ya, dampak manfaat dan dampak itu berdua. Kalau mau tambah juga tidak apa-apa. Ini sudah mana? Cari. Bisa pakai kalau tidak pakai bahasa ini. Baca dulu, baca habis diskusi baru hasil diskusinya ditulis. Ayo, jadi diskusi. Kamu jangan tulis sendiri. Kamu aja bisa diskusi, dia merasa berapa kamu? Kamu tidak cukup kan? Kita ambil sebuah jenis. Merasa kamu berapa kamu pilih? Buat tiga. Kamu tiga berapa? Kalau itunya tidak cukup, kalau ini tidak cukup bisa tulis bagian bawahnya ya. Bisa tulis bagian bawahnya. Kalau ini jangan nonton HP langsung lihat di HP langsung tulis. Diskusi dengan teman dulu. Gimana? Nanti tuliskan dengan solusinya dan sikap tanggung jawab. Itu mungkin sikap tanggung jawabnya. Boleh juga yang tapi tidak diucapkan dari sikap dan memang banyak kemudahan dalam hidup. Kalau kita aktif dalam mengucapkan data etika atau tidak lain dari media sosial, boleh tambah lagi nilai. Mungkin kamu tulis itu tuh seperti kamu mau apa? Mau menggunakan teknologi itu dengan cara bagaimana? Boleh tulis kamu itu. Rekomendasi sikapnya kamu itu gimana? Oh, menceritakan semuanya. Kita sudah mau baca lagi. Pakai cerita. Soal ini, ya? Atau ini? Oh, masih dari depan kok. Hah? Iya, Sekarang ada di belakang, ya? Soal. Ini tinggal kamu isi saja. Tidak suruhannya. Suruhan diskusikan dan lengkapi keadaan ini ikut berdasarkan kasus dalam melakukan konsultasi. Berdasarkan kasus ini, kamu baca dulu. Berdasarkan kasus kamu mau kerja karena mana? Sudah di hiburan. Ini bagian. Kasus AI dalam dunia musik digital. Siapa yang pantas disebut digital? Kamu baca di bawah. Nanti kamu isinya di sini. Apa manfaatnya AI itu dalam musik digital? Dalam bidang hiburan. Sesuai dengan kasus yang kamu di depan itu. Paham ya? Kan kamu baca dulu itunya. Baca dulu. Baru kerja. Jangan langsung cari-cari di. Kamu sudah baca kasusnya apa? Sudah baca kasusnya apa? Ini baca dulu. Transportasi ya. Transportasi itu selain kamu menonton video tadi, itu ada bisa baca kasusnya di dalam. Mana kayak gitu? Baca dulu ini. Nah, baca dulu sini. Jangan cari-cari cerita sudah. Baca dulu, baca dulu. Ini kan sama dengan tadi yang kamu nonton di video kan? Sebaiknya yang mencatat itu nanti yang membacakan di depan ya. Nanti ada yang moderatornya ya. Atau ada yang moderator biasa. Sering kok? Sering jangan takut. Hah? Jangan. Ini sudah ada aplikasi. Nah. Ini saya baca diskusi, terus manfaatnya apa, dampak negatifnya apa, solusi itu gimana.
kerja yang untuk bidang pendidikan, batas kasus bidang pendidikan ini ya. Dari beberapa tahun terakhir di Bank Regulasi Batas itu, setelah itu isi manfaatnya di kolom di belakang sini. Manfaatnya apa, dampaknya apa, solusinya bagaimana? Ya. Kamu apa? Baca di belakang bersama dari dulu orang baru. Apa dan dengan apa itu dan diskusi dari teman juga. Ya. Dia baca di hati belum baca. Kamu sudah baca dia punya kasus di depan? Ya? Nanti ketika presentasinya cukup satu kelompok itu presentasi satu bidang ya. Satu kelompok presentasi cukup satu bidang. Kalau jawaban dari kelompok ini dirasa kurang atau tidak sama, boleh beri tanggapan ya. Boleh beri tanggapan. Kelompok ini, kamu kelompok satu ya. Kamu mau presentasi tentang apa? Bidang apa? Hah? Pendidikan. Pendidikan ya. Jadi kamu nanti presentasi bidang pendidikan. Zidan dan teman-teman kelompok dua ya. Kamu presentasi bidang apa? Hiburan. Oh, mau hiburan semua. Kamu tidak ada pilihan lagi. Berarti kamu yang ketiga. Transportasi. Baik ya. Jadi presentasi nanti kelompok satu tentang manfaat dan dampak di bidang pendidikan, kelompok dua manfaat dan dampak di bidang hiburan, kelompok tiga manfaat dan dampak di bidang transportasi ya, mobil otonom ya, rule. Berarti kelompok ini yang tulis rekomendasi sikapnya. Kamu yang presentasi rekomendasi sikapnya di sini. Kelompok kamu itu rangkumannya, rekomendasi sikap. Kira sikap apa yang baik ketika kita ini sebagai pengguna AI, ya, pengguna teknologi. Boleh. Intinya yang mau kamu sampaikan itu adalah sikap apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna teknologi. Kita menggunakan AI dengan sesuka hati, tanpa batas ke bagaimana ke. Silakan buat rekomendasi. Jangan cepat-cepat ada yang lain juga. Kami mau menyampaikan apa ya, rekomendasi sikap. Kamu sudah baca kasusnya belum? Rekomendasi sikap. Baca kasusnya dulu ya. Dari kasus itu tuh kira-kira dari dampaknya, dampak negatifnya. Dari dampak negatif itu kira-kira sikap kita tuh bagaimana? Andi, bukan memang ya yang laku siapa? Tapi kamu mulai sudah. Ada situ juga. Jadi ini saja. Kecil. Sudah baca kasusnya? Sudah. Sesuaikan kasus, jangan baca informasi lain, kasusnya lain. Apa itu? Atau yang boleh?
juga dia punya dampak negatif. Sultan? Hah? Kamu habis? Ya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 baru mulai menulis. Kelompok 3? Hampir selesai. Ada apa? Ada wakil 1. Apa itu wakil 1? Oh, wakil yang suka menurut ketua. Cepat sudah lagi. Ya, terus. Cepat ya. Pagi kok masih jam 8 di waktu siang. Kalau satu sudah toh, tentukan siapa yang baca presentasi, siapa yang jadi grupnya moderator. Maju semua ya. Nilainya dan tidur saja. Maju nanti. Ya. Negatif. Rekomendasi suka. Fokus masuk ke atas bangunan certifikat ini. Apa itu certifikat? Bisa dibawa. Kalau kolomnya tidak cukup, bisa dibawa. Cepat ya, 5 menit lagi bisa? Bisa. Lebih cepat ya. Kita tinggal ini sendiri gimana nih? Sudah ada di otaknya dia. Oh, kamu sudah dibaca. Sekarang sudah siap. Pertama nih. Sama, kita lihat dulu. Baca satu. Kalau di kelompok, kita samanya nih gitu. Baca sebenarnya. Langsung tidak? Tidak. Oh, Farah. Oh, sekarang. Cepat ya, cepat. Cepat lagi. Kalau sudah, boleh latihan presentasi. Kalau sudah, masa ambil menunggu teman, boleh latihan ya. Baca ulang ya sampai depan. Nah, kamu salah lagi. Kamu punya rekomendasi sikap secara umum. Nah, rekomendasi sikap secara umum dari kasus-kasus tadi itu kira-kira tuh, itu maksudnya begini, dari kasus-kasus yang kamu baca, dari kasus-kasus kamu baca, kira-kira sikapnya kamu bagaimana? Kita ini kan pengguna tuh, pengguna ChatGPT, pengguna Cici, pengguna Gemini. Sikapnya kita bagaimana kita tergantung pada atau kita selektif atau kita kritis. Kamu punya rekomendasi ya? Sudah? Langsung? Kamu berapa? Close saja? Pas. Ada banyak-banyak tuh kamu ngobrol. Solusinya. Apa kamu membantu proses penciptaan dalam berarti solusi dampak negatif. Solusi itu boleh dari hasil dampak negatif yang kita penyalahgunaan teknologi deepfake. Oh ya, deepfake itu kalian hari video yang kalian operasi
orang buat fotonya orang, ya. Misalnya kemarin yang tinggal videonya Sri Mulyani, videonya AI yang buat, tapi pakai wajahnya Sri Mulyani. Itu yang orang bilang, pokoknya produknya sama-sama orang sedikit. Jadi misalnya fotonya Vira ini, tapi dia tulis, dia ngomong apa pakai bahasa itu bukan dia ngomong, AI yang ngomong. Itu namanya yang disebut dengan deepfake. Boleh. Intinya kamu paham ya? Intinya kamu paham. Mau 2-3 juga boleh. Penurunan kreativitas manusia. Kalau kita setiap hari dengan ChatGPT semua, tapi kita tidak lagi bekerja. Ya, karena sedikit-sedikit tanya ChatGPT, sedikit-sedikit tanya Siri. Suruh sedikit, mengembangkan proses kita, Indonesia. Kalau kita tuh orang punya karya sudah. Kalau mau tambah di bagian bawah, di kolom meja itu bisa di bagian bawah. Sudah kelompok 1 sudah, kelompok 2, tunggu. Kelompok 3, sudah. Kami minta sudah. Nah, sudah baca belum? Tidak. Pertama sampai di depan. Apa bilang? Mau gitu. Kita pada. Permudah lintas bisa baik ini, kita bisa baca dengan baik. Kelompok 4 sudah, kelompok 4 sudah, Nur sudah. Kelompok kita menunggu kelompok 2 ya. Ini kamu buatkan cerita sendiri, bantu. Tentukan memang siapa yang moderator, siapa yang baca. Maksudnya yang baca kalau dulu. Ini juga ya, kalau juga siapa yang moderator. Tentukan memang jangan sampai di depan soal. Tentukan memang dari kelompok ya, jangan sampai di depan baru. Kau saja, dia saja. Kamu sudah? Ya, sudah terpilih. Kau sudah? Lambat kita sudah. Kamu sudah tahu? Kita menunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2 cepat sudah. Anggi? Belum lagi. Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3, ayo teman-teman. Sudah. Sudah. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah berdiskusi di kelompok, sudah menyelesaikan RKPD. Sekarang waktunya kita pesan. Semua maju sudah biar rame. Kita maju mulai dari kelompok mana? 1, 2, 3, 4. Satu. Tadi dia direksi 3, sekarang 1. Silakan teman-teman kelompok 1 silakan maju. Semua ya, semua. Cepat. Sultan, cepat Sultan. Satu yang pandu, yang baca. Yang lain diam sudah, lepas sudah pekerjaanmu. Nur dan teman-teman, lepas sudah HP itu. Dengar teman di depan peserta. Lepas sudah. Boleh sudah. Duduk berdiri apa ya? Berdiri di sini. Depan sini. Boleh sudah. Sultan depan. Hasil diskusi kami terkait teman saya yang biasa putih. Keluar kami. Pendidikan, manfaat positif. Sektor manfaat. Di bidang pendidikan, manfaat API di bidang pendidikan. Manfaat positif.
menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, memperbaiki usaha berpikir sendiri. 2. Menjaga keamanan dan privasi dari siswa. 3. Mengutamakan interaksi manusiawi dalam proses belajar. Mungkin ada tambahan dan Jangan berlarut. Oh, mungkin ada tanggapan atau jawaban lain dari teman-teman. ada tanggapan dari Puas kita baca. dari teman-teman. Ayo, silakan. Pas. Oke, jawab berapa tadi? Dan manfaatnya berapa? 3. 3. Dampaknya? 3. 3 ya. Mungkin ada yang mau tambah atau ada yang mau tambah? Jangan mengganggu. Zidan? Tidak ada. Pas. Itu dia kamu jawab 3 juga. Pas. Udah jadi pas semua. Sudah? Tidak ada tanggapan atau jawaban yang lain? Pas. Kalau tidak ada, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Tekan. Beri kelompok 2. Bagus juga. Kalau jawabannya berbeda dengan kelompokmu, boleh berikan jawaban yang berbeda ya. Ini. Amir, boleh kita jawab di depan. Kelompok ini. Sudah. Perhatikan jawaban mereka sama. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok hiburan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya mempersilakan kepada teman saya. Manfaat positif. 1. Membantu proses penciptaan lagu. 2. Memudahkan produksi musik. Dampak negatif. 1. Penyalahgunaan teknologi device. 2. Hak cipta hak cipta karya menjadi kamus. Solusi etis. Mengembangkan sistem. 1. Mengembangkan sistem hak cipta digital untuk manusia. 2. Menggunakan AI sebagai alat bantu kreativitas. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada tanggapan? Pas. Kamu jawab berapa? Kamu jawab berapa itu, Amir? Hah? 3. Mungkin kamu bisa tambah ya. Kalau kamu jawab 3 atau 4, kamu bisa tambah. Mereka bisa lengkapi. Mereka tadi jawab 2. Bisa lengkapi. Silakan Amir. Kalau ada jawaban yang berbeda, silakan lengkapi. Manfaat positif. 1. Rekomendasi film atau musik sesuai selera pengguna. 2. Meningkatkan kualitas efek visual dan suara. 3. Berkurangnya interaksi antara guru dan siswa. Hiburan toh? Dampak negatifnya? Dampak negatif. 1. Hilangnya pekerjaan musisi manusia. 2. Masalah hak cipta dan originalitas karya. 3. Mengutamakan interaksi manusia dan proses belajar. Bidang pendidikan mungkin Amir? Hah? Hiburan. Nah, jadi ada tambahan dari kelompok 1 itu, mereka menambahkan bahwa hilangnya pekerjaan sebagai musisi, dampak negatifnya, ya, karena semua itu bergantung pada AI. Masalah lagi? Kira silakan teman-teman sekali lagi. Pas. No? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3. Roll dan teman-teman, ayo. Kamu apa? Bidang apa? Transportasi. Mobil otonom ya kamu? Ya, mobil otonom itu. Kamu bahas mobil otonom ya? Yes. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
dulu, sabar dulu. Terima kasih kelompok 1. Sudah pas? Sudah cukup? Sudah. Sudah sekian dari kami juga. Sudah sekian dari kami. Sekian dari kami sudah cukup ngomong. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kembali. Kelompok terakhir. Kamu yang terakhir yang apa ya? Rekomendasi sikap ya. Silakan lengkapi KPD yang B itu tentang rekomendasi sikap pengguna. Ini jangan terlalu belakang. Suara tidak dengar. Silakan mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami akan menghasilkan hasil Presentasikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rekomendasi sikap. Saya mempersilahkan teman saya untuk membaca. Etika dalam penggunaan AI berarti menempatkan teknologi sebagai alat bantu manusia. Sikap tanggung jawab, AI memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, tetapi perlu diatur dalam kebijakan dan etika agar tidak menimbulkan kerugian sosial dan moral. Dan saya akan menggunakan AI untuk membantu memahami materi, bukan untuk mencontek atau menghindari tanggung jawab belajar. Pemahaman baru, saya belajar bahwa AI bisa sangat membantu manusia di berbagai bidang, tetapi juga bisa membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara etis. Teman-teman mungkin ada berpendapat lain. Mungkin ada yang punya rekomendasi yang berbeda. Pas. Kamu rekomendasi apa sama? Gunakan AI dengan bijak. Jawab apa itu? Bijak. Baik, ada yang ingin ada tanggapan? Pas. Pas ya? Lengkap sekali ya dulu mereka punya rekomendasi sikap ini. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik. Sekarang tunggu ya, sabar. Baik, setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan, sekarang mari kita menyimpulkan atau membuat refleksi atau penguatan dari hasil diskusi kita. Yang pertama, kita tadi sudah berdiskusi tentang manfaat AI dalam kehidupan. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Ya. Di bidang pendidikan itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama itu AI itu membantu guru mendesain pembelajaran, buat soal, buat administrasinya, ya. Seperti kalian dan teman-teman, itu ya manfaatnya dalam bidang pendidikan, membantu tugas administratif guru. Guru bisa buat pembelajaran dengan cepat dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran itu personalisasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga yaitu asisten virtual dan belajar. Itu ChatGPT, Gemini, tinggal siswa bisa mencari atau menemukan pengetahuan baru melalui AI ini. Itu dampak positifnya. Yang berikut dampak manfaatnya. Yang berikut risiko. Bagaimana kalau risiko ketika kita menggunakan AI? Yang pertama itu ketergantungan, baik siswa maupun guru ya. Ada ketergantungan. Jadi ada tugas, tidak lagi baca buku. Jadi begitu saja. Gemini saja, itu saja. Itu membuat kita ketergantungan. Oleh karena ketergantungan itu nanti kita malas berpikir, malas berusaha. Yang kedua itu risiko plagiarisme. Tahu plagiarisme? Tidak plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Mengambil hasil karya orang, ya? Hasil karya orang. Jadi kita punya pemikiran sendiri sudah tidak digunakan, ya? Kita sudah tidak memanfaatkan kita punya hasil buat pikiran kita sendiri, tetapi kita sudah ingin ambil yang gampang saja, sehingga terjadilah plagiarisme di sini. Ya? Ambil hasil
pemikiran orang tuh, hasil tulisan orang, hasil pemikiran orang, itu namanya apa? Plagiarisme. Coba bilang apa namanya? Plagiarisme. Jadi kalau guru suruh buat tugas apa, mengarang atau apa, kau tinggal buatkan saya tugas ini. Bukan hasil karena hasil berpikirmu, tetapi hasil plagiarisme. Kau mencatat atau menyontek dari AI. Dampak yang ketiga itu berkurang interaksi sosial antar siswa. Akhirnya kita tidak lagi diskusi. Biasanya dulu tuh, oh kita ada tugas, sebentar saya pergi kau punya rumah kita kerja sama-sama Itu sekarang tidak lagi. Kalau ada tugas ya santai, sebentar kan sampai di rumah ada ChatGPT, ada cici tinggal tanya saja. Sehingga relasi antar siswa bahkan dengan guru juga akan menjadi renggang. Menjadi teman sudah tidak hanya teman untuk main game saja, teman untuk diskusi tidak lagi. Sehingga menimbulkan berkurangnya interaksi antara siswa, interaksi sosial Berikutnya dalam bidang hiburan, inilah yang lagi tren-tren sekarang Manfaatnya itu membantu proses mencipta lagu. Orang sekarang buat lirik itu pakai ChatGPT. Nanti dia punya musik, melodi segala macam itu pakai suno, pakai apa segala macam. Dia punya fitur-fitur yang ada di AI. Itu manfaat. Yang kedua, memudahkan produksi musik. Orang sekarang buat lagu itu tidak lagi pakai nonton apa. Sudah ada aplikasi AI-nya, tinggal masukkan. Baik prompt. Yang ketiga, memberikan pengalaman setiap personal. Manfaatnya, saya mau buat lagu tentang rindu. Tinggal kau tulis rindu pada siapa, akhirnya dia tulis. Yang berikutnya, dampak itu yang pertama mengurangi peran dan lapangan kerja musisi. Tahu musisi? Tahu tidak musisi? Di sini tahu musisi tidak? Pencipta lagu, pencipta, penulis, perancang itu namanya orang-orang bekerja di bidang musik itu namanya musisi. Itu. Jadi kalau semuanya sudah terganti, kita sudah menggunakan AI semua, mereka ini bisa saja orang sudah malas mau bersaing dengan mesin. Untuk apa kita berpikir lirik, kita berpikir not, sementara AI itu menyediakan segalanya. Akhirnya dampak negatifnya itu bisa mengurangi peran dan lapangan pencarian sebagai musisi. Ayo, kau baca yang ini yang kedua. Masalah hak cipta. Nanti kalau lagu itu sudah ada, kira-kira lagu ini siapa yang cipta AI yang cipta. Misalnya kalau lagu Indonesia Raya siapa yang cipta? Bapak Rudol? Sebrat? Supratman. Jangan bilang kita tahu yang cipta Indonesia Raya Bapak Supratman. Kalau ada lagu yang diciptakan AI dan ditulis pencipta AI. Iya kok? Karena tidak ada ininya. Tidak ada pencipta manusia. Yang berikut, apa? Yang ketiga, Menurunnya kreativitas. yang bilang tadi. Orang tidak lagi berpikir menulis bagaimana. Akhirnya membaca buku juga malas karena mau menulis harus membaca, Pak. Jadi karena semuanya sudah ada di ChatGPT, orang punya keinginan untuk berkreativitas itu sudah semakin berkurang. Itu dampak negatif dari di bidang hiburan. Berikutnya, di bidang transportasi. Tadi kita sudah nonton itu video tentang mobil otonom Dan manfaatnya yang pertama, turun coba baca. Mengurangi kecelakaan, risiko kecelakaan lalu lintas. Tadi dia bilang dia itu sudah ada kamera, sudah ada itu sensornya sudah ada. Jadi mengurangi kecelakaan daripada manusia yang nyetir lagi, dia mabuk lagi, dia ngantuk lagi, bisa terjadi kecelakaan. Parah. Yang kedua, yang kedua parah yang ini meningkatkan efisiensi lalu lintas, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Dia tuh bisa lihat rute mana yang pendek, rute mana yang panjang, Jadi dia bisa tunjukkan kita jalan-jalan yang lebih mudah kita lalui. Yang ketiga, memberi akses bagi angin. Yang ketiga, memberi akses bagi semua. Jadi kita yang tidak bisa nyetir juga bisa duduk manis dalam mobil. Tidak hanya mereka yang bisa nyetir, kita yang tidak bisa nyetir juga bisa duduk dalam mobil jalan sendiri. Juga kita tidak perlu injak pedal, putar setir, tidak perlu.
Itu dampak itu manfaatnya ya, kemudahan. Berikut ini dia punya dampak negatif. Dia punya dampak negatif. Nining coba baca dampak negatif. Baca apa di HP ini? Baca ini dulu. Dampak negatifnya Nining apa? Kuat. Mengurangi lapangan kerja sebagai kenapa kurang? Ya sudah ada pengendara otomatis. Oh, ditambah pengemudi itu tidak ada pengendara. Jadi kalau mobil itu sudah ada, tidak perlu lagi supir. Bisa saja supir taksi tidak ada pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Ya. Berikutnya yang kedua, resiko kemana kegagalan sistem? Resiko kegagalan sistem itu maksudnya bagaimana? Kalau jaringan, jaringan tidak ada atau jaringan parah, ramai sudah di situ. Kalau jaringannya tidak bagus, mungkin sedang hujan, jaringan tidak bagus, bisa saja mobil itu hilang kendali karena dia diatur oleh jaringan, tidak diatur oleh manusia. Kalau manusia kalau hujan ini berhenti dulu atau kalau jaringannya bermasalah sudah pasti dia akan hilang kendali. Yang ketiga, ketidakpastian Hukum jika terjadi kecelakaan. Ketidakpastian hukum jika terjadi kecelakaan. Ini tidak ada pengemudi ini kalau dia tabrak orang siapa yang penjara nanti? Ya kan? Nah, kalau kita yang kendaraan motor, kita tabrak anak ayamnya orang kita bisa ganti. Kalau dia tabrak anak ayamnya orang siapa yang ganti? Mencari mana? Tidak ada pengemudi. Itu kekhawatiran atau tantangan dari mobil otonom tadi. Berikutnya, mari kita simpulkan pembelajaran sikap etis. Coba Putri mau baca sikap etis. Di depan sana saja. Yang sudah di sana. Hampir sama dengan pekerjaan tadi. AI bisa baca? Ya, silakan baca. AI adalah alat bantu manusia untuk mengganti manusia pengguna yang baik, harus tidak berpikir kritis dan bertanggung jawab. Pengguna sama-sama ayo. Pengguna kita baca sama-sama. Yang ini 1, 2, 3. AI sama-sama. Kesimpulan pembelajaran kita. Coba kita yang lain diam, coba baca kawan baca. Yang baik kita lihat ini. Bisa lihat dari situ? Atau bangun ke situ. Bangun baca. Cepat belajar, main bola pakai lari-lari, bangun di kelas nih pakai lari. Mata kita bu, bisa lebih dekat. Oh, Putri bisa baca, besok pakai kacamata. Rul bisa baca? Oh, dekat sini, supaya kau dengar, dekat sini, supaya kau dengar. Ayo Rul. Berbagai tidak memberikan manfaat bagi besar sebagai efisiensi. Kreativitas. Coba ulang sama-sama dulu, sama-sama kreativitas. Dan Kemudahan hidup manusia. Namun pengguna yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif sosial, etika, dan keamanan data. Karena itu, sebagai pengguna teknologi, kita perlu memiliki sikap etis dan bertanggung jawab agar AI dapat menjadi saran untuk meningkatkan kualitas
Dan itu kesimpulannya. AI itu hanya alat bantu, tidak menggantikan manusia. AI itu hanyalah alat bantu, tidak menggantikan manusia ya. Dan peran manusia itu tetap. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kalau begitu silakan balik. Sudah balik semua. Kita evaluasi. Kita evaluasi beberapa soal yang akan Ibu beri, tapi Ibu berinya dalam bentuk kuis. Ya, dalam bentuk kuis. Kita nanti punya HP semua toh? Kalau punya HP semua, kita kuis saja ya, supaya bisa gunakan kuis ya? Bisa gunakan tidak? Bisa ya? Tunggu ya. Sudah pernah pakai toh? Kuis sudah pernah pakai toh? Sabar ya. Sudah di atas semua? Ada yang terpunya kah? Laila punya? Bisa? Bisa ya? Oke. Sabar dulu. Ini sukses. Sabar ya, sabar. Belum. Bisa bacainnya? Bisa? Nanti bisa? Sudah siap untuk masukkan kode? Ini kodenya, ini. 9517810. 951. Tulis nama jangan nama potong-potong ya. Tulis nama yang baik, misalnya Zidan. Joy, kamu pakai yang Joy, jangan pakai yang itu. Kenapa? Ada yang belum masuk? Oh ya, 7 orang. Ini sampai cepatnya. Berapa itu? Tulis nama yang benar ya. Tulis nama yang baik. Mana? Ada yang bermasalah? Oh, kenapa? Ada tulis lagi. Tulis nama yang baik, ya. Kamu? Sabar. Aku yang mana ini? Susah ya? Mas, kalau yang belum pernah pakai atau yang belum pernah pakai yang sesuai. Sabar, bebas ya. Silakan tulis nama. Tinggal masukkan kode. Sudah berapa nih? 11. Ayo yang lain. Ingat ya, kalau kuis itu harus benar dan cepat ya. Kalau benar tapi lama itu kurang. Benar dan cepat. Kalau gitu jadi. Bisa berapa kau? 17. Oke, sudah berapa ya? 15 lagi. Lagi berapa? Waktu 10. Satu lagi. Belum. Jaringan. Satu lagi ya. Oh, 13. Cepat sudah. No, sudah.
Lebih bagus dah. Dia itu harus cepat dan benar dan cepat ya, supaya nilainya batu tinggi. Terus apa ya? Terus apa lagi gue? Join in, Ruth. Oke, satu lagi kita mulai. Bisa mulai kah? Ruth, Nur, lebih aktif Pak. Nur, Anggi, Sultan, Laila, Fajar. Ya, ya, Anggi, saya pun. Alin, juga Amelia, tulis dia. Ayo, ya. Tulis masih dulu, jangan tulis dulu lagi nanti. Sudah? Belum? Oke. Boleh ya? Oh, belum lagi. Jangan dulu. Buat yang lain supaya jangan terlepas ya. Sudah? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Baca dan isikan. Kita mulai ya. Oke. Sendiri. Waktunya itu maksimal 1 menit ya. Ada yang 45 detik. Jadi jangan menunggu lama. Lihat yang waktu. Jadi bisa gimana? Lihat yang waktu. Kita pilihan di sini nama. Apa namanya? Ini dulu ah. Apa nih nama? Bawa HP yang bagus lah, bawa HP yang bagus gitu. Tidak bisa sama ke rumah nih. Beda sama dekat-dekat. Bisa evaluasi, jangan sama-sama. Aduh, ini nona ya, bukan buku santai. Bukan buku santai. Cepat. Oh. Jangan kerja sama sendiri ya. Itu tergantung juga dari kita punya perangkat ya. Kalau HP kita lemot jadi setengah mati. Terus saudara, ada bilangan nomor itu ya. 4 pilihan ganda, 4 selesai. Sian, cinta. Salah. Dan terus sama kedua. Salah putus tahu gitu. Tidak boleh bersama. Cepat. Masih di bawah nanti. Menarik itu benar tuh bisa menarik dan siapa lagi gimana aman Yang beda kita tahu. Kalau yang siang itu kan harus klik dulu di kotaknya. Nah, kalau tunggu dia muncul, klik dulu.
Apa? Foto apa? Ayo dengan ayo tidak tenang. Benar ketawa, benar ketawa. Cepat. Ada yang sudah selesai? Soalnya masih kerja. Masih boleh lihat di atas mana? Tidak dilihat materi. Cepat. Kau isi sesuai dengan jumlah poin. Yang pas dengan itu dong. Yang kau paksa tidak pas, kau paksa. Itu tentang jawab, tapi yang mana yang saya ikut? Kan? Sudah. Kau sudah mau? Ada yang sudah? Itu ibu tidak atur ya, terserah kau. Kerjakan sesuai dengan tulisan di bawah. Jangan, nanti tidak pengaruh. Jangan, nanti kamu baru Hairul yang sudah. Amir sudah? Siapa sudah juga? Nurku sudah? Mana? Sudah? Sudah? 8 nomor. Ayo, Yos. Ini, jangan lihat lagi materi ini. Nanti KKPD-nya dikumpul ya. KKPD-nya nanti dikumpul. Cepat.
menyerah. Aku itu yang sudah. Saya sudah. Sudah ya, cukup ya? Oke, sudah. Oh, ada yang mari kita saksikan. Oh, kamu yang lain-lain kemudian. Baik ya? Senang tidak belajar hari ini? Kenapa senang? Karena ada apa? Karena bisa bermain puisi. Karena ada lagi? Bisa apa lagi? Nonton video. Kamu tidak senang dengan materinya? Materinya menarik tidak hari ini? Bagaimana cara kita memanfaatkan AI? Dengan bijak, dengan jujur, dengan tanggung jawab. Jadi, yakin ya, kita tidak bergantung ya. Bergantung tidak pada AI. Bergantung tidak pada AI. Bergantung pada ChatGPT tidak nih? Sekali ya. Kalau diperlukan, jangan sepanjang ada tugas tuh ChatGPT semua. Akhirnya kau tidak lagi berpikir. Ya. Jadi AI itu hanyalah sebuah alat bantu. Tidak bisa menggantikan peran kita sebagai manusia. Jadi sebagai siswa, ya, kita memang dihadapkan pada ChatGPT, Gemini, Cici, Google Translate dan lain-lain, tapi juga mengandalkan kita punya kemampuan, ya. Jadi harus belajar, harus tulis sendiri, dan ada tugas semuanya pakai ChatGPT atau Cici. Baik ya, semoga pembelajaran kita hari ini membawa makna bagi kehidupan kita, ya, terutama bagaimana kita menyikapi teknologi yang sedang berkembang saat ini. Ya, jadi teknologi itu hanya alat, kita yang mengendalikannya. Maka kita, bagaimana cara kita mengendalikannya? Kita menggunakannya dengan bijak, dengan jujur, dan juga dengan bertanggung jawab. Hindari plagiarisme, ya. Jangan semua ambil dari orang punya kaya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Kali berikut kita masuk ke etika ya, etika AI. Baik, sebelum kita tutup, ada yang bisa pimpin doa? Asirul. Dan terpaling pada pendek-pendek saja.